warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati anil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan Mubarak to you and to your family. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All praise and thanks to God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, who has been giving us mercy so that we can do fasting in this blessing. May Allah bless and accept our Ramadan. May salawat and salam always be with our best Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us to know Islam, the religion which guides mercies to all the world. Ayah, bunda, dan ananda yang semoga selalu Allah lindungi di setiap aktivitasnya. Alhamdulillah pada tahun ini kita kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya kegiatan ini tidak sekedar rutinitas yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Harus ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dari sekian banyak hikmah berpuasa di bulan Ramadan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa belajar bersama. Bulan Ramadan pada tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini kita semua sedang diuji dengan pandemi COVID-19 yang menuntut kita untuk tetap stay di rumah. Hal ini tentunya mempengaruhi aktivitas Ramadan kita. Biasanya, setiap Ramadan kita melakukan aktivitas-aktivitas kebersamaan, misalnya berbuka puasa bersama di luar atau sahur on the road. Atau ciri khas Ramadan seperti tarawih dan itikaf juga tidak diperbolehkan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus COVID-19. Ini tentunya insya Allah tidak akan mengurangi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kita masih bisa menghidupkan rumah-rumah kita dengan tilawah bersama keluarga, sholat berjamaah bersama keluarga. Dan tentunya yang paling penting adalah dengan menghadapi kondisi seperti ini, kita bisa belajar untuk bersabar. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 150. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini di tengah-tengah penyebaran COVID-19. Banyak di antara kita yang terdampak, baik secara kesehatan ataupun secara ekonomi. Wabah COVID-19 ini tidak hanya merenggut nyawa saudara-saudara kita, tapi juga membuat banyak para pekerja akhirnya dirumahkan, dan para pelaku ekonomi yang lainnya yang mulai kesulitan untuk mencari penghasilan. Dan semoga kita semua bisa menghadapinya dan diberikan kesabaran oleh Allah sehingga ujian ini bisa kita lewati. Pada bulan Ramadan ini tentunya kita tidak hanya bersabar untuk menahan haus dan lapar dan juga menahan hawa nafsu, tapi juga kita harus bersabar dalam 3 hal. Di antaranya adalah sabar menjalankan perintah Allah, kemudian sabar menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian Allah atau sabar dalam menghadapi musibah. Untuk memahami lebih dalam lagi terkait hakikat bersabar, kita bisa belajar dari kisah Rasulullah SAW saat beliau berdakwah di Taif. Berikut penggalan kisahnya. Setelah masa pemboikotan yang berlangsung kurang lebih 3 tahun, Rasulullah harus menerima kenyataan atas kepergian paman beliau, Abu Thalib, yang senantiasa membela beliau dari kejamnya perlakuan Bani Quraisy. Kesedihan pun semakin bertambah ketika Khadijah, istri tercintanya, juga wafat. Beliau adalah wanita yang sangat kuat, dan beliaulah yang mendampingi Rasulullah dalam masa senang dan susah.
Dengan wafatnya Abu Thalib, Bani Quraisy semakin leluasa menyiksa Rasulullah karena tidak ada lagi pemuka Quraisy yang melindunginya. Dengan penuh harapan, Rasulullah berangkat menuju Taif, daerah dataran tinggi yang berjarak kurang lebih 100 km dari kota Mekah, dengan ditemani mantan budaknya yaitu Zaid bin Harisah. Beliau berjalan kaki menuju kota Taif dengan sepercik harapan penduduk Taif mau menerima dakwahnya. Sesampainya di Taif, beliau mengetuk setiap pintu para pemuka masyarakat. Tak ada yang terlewat dan semua diajak bicara serta menyeru mereka kepada Allah dan Islam. Beliau tinggal di Taif selama 10 hari, namun sangat disayangkan tidak ada satupun masyarakat Taif yang menerima ajakan Rasulullah SAW. Mereka malah mencaci dan mengusir beliau dari kota tersebut. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW hendak kembali ke Mekah, para pemuka masyarakat menghasut penduduknya dan menyuruh mereka untuk melempari beliau dengan batu. Tak terelakkan lagi, Zaid bin Harisah berusaha menjadi tameng bagi Rasulullah, namun tak mampu menghadang serbuan batu yang dilemparkan oleh mereka. Zaid terluka di bagian kepala, sementara Rasulullah terluka di bagian kakinya, sehingga terompah beliau berlumuran darah. Orang-orang terus mengejar dan melempari beliau sampai akhirnya Rasulullah dan Zaid sampai di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Dalam keadaan lelah dan terluka, beliau duduk serta bersandar pada sebuah pohon, dan dalam kesedihannya kemudian beliau memanjatkan doa. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah akan kuserahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab amat luas afiatmu bagiku, aku berlindung dengan cahaya Zatmu yang menyinari kegelapan dan memperbaiki urusan dunia akhirat. Dari amarah yang Kau turunkan atau murka yang akan Kau timpakan kepadaku, Engkaulah yang berhak menegurku sampai Engkau ridho. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas perkenan-Mu. Melihat kejadian itu, sang pemilik kebun merasa iba dan memerintahkan pembantunya untuk membawakan beberapa butir anggur. Pembantu itu bernama Adas. Adas membantu membersihkan luka-luka Rasulullah yang sampai-sampai kaki beliau menempel erat dengan terompahnya. Tersebar banyaknya darah yang menempel dan mulai mengering. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Taif dengan hati yang penuh luka. Sesampainya di tengah-tengah daerah antara Taif dan Mekah, datanglah utusan Allah yaitu malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menyampaikan pesan. Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa yang mereka perbuat atas dirimu. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat penjaga gunung, engkau bisa memerintahkan semaumu untuk membalas mereka. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat penjaga gunung yang berkata, Wahai Muhammad, demikianlah aku diperintahkan. Sekarang terserah apa maumu. Jika engkau menghendaki, akan kubalik dan kutimpakan 2 gunung itu ke kepala mereka. Meski dalam keadaan yang sangat sedih dan terluka, Rasulullah sungguh manusia terbaik dan mulia yang memiliki hati luas seluas samudra. Beliau menjawab, Jangan, karena aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Sungguh cermin dari pribadi yang luar biasa. Seandainya beliau menginginkan malaikat penjaga gunung menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif, maka sungguh itu akan terjadi. Namun Rasulullah tidak menginginkannya, karena beliau berharap di masa yang akan datang akan lahir umat yang memeluk Islam. Dari kisah Rasulullah tersebut, kita bisa belajar betapa sabarnya Rasulullah SAW. Walaupun beliau sangat sedih dan merasa tertekan dengan perlakuan orang-orang sekitarnya, tapi beliau mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang menzalimi. Hal ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa
bersabar adalah hal yang paling penting dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan kali ini, inilah saatnya kita untuk bersama-sama belajar menata hati kita untuk bisa bersabar. Baik bersabar dalam ujian ataupun bersabar dalam pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan yang berasal dari lisan saya semoga Allah maafkan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.